Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, selamat datang kembali di channel ini, Klinik Matika Channel. Dalam kesempatan kali ini, kita masih membahas soal-soal semester genap yang ada pada buku ini. Jadi ini adalah buku dinas untuk pelajaran matematika SD atau MI kelas 4. Jadi kalau kakak-kakak semua masih ingat, video sebelumnya kita sudah membahas tentang ini, tapi itu part satunya ya, dari nomor 1 sampai nomor 15. Sedangkan yang sekarang kita lanjut ke nomor 16 sampai nomor 30. Untuk dikoreksi, jadi jumlah soal pada buku ini ya, ada 30 soal dengan rincian 25 pilihan ganda dan 5 uraian. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Soal nomor 16, data hasil panen kedelai di suatu desa selama 5 tahun disajikan dalam diagram batang berikut. Ini dia diagram batangnya. Selisih hasil panen tertinggi dan terendah pada diagram tersebut adalah titik A, B, C, atau D. Jadi berdasarkan tabel ini, diagram batang ini, data yang tertinggi itu ada di tahun 2016, ini 500. Sedangkan yang terendah adalah tahun 2014, yaitu 100. Jadi selisih itu adalah beda, Kak. Untuk mencari jawabannya tinggal kita kurangi saja ya, yang tertinggi dikurangi terendah. Jadi ini 500 dikurangi 100. Jadi 500 dikurangi 100 hasilnya adalah 400. Jadi jawaban untuk soal nomor 16 adalah D. Selanjutnya untuk soal nomor 17, data tinggi badan siswa kelas 4 disajikan dalam diagram berikut. Ini juga diagram batangnya. Jika banyak siswa kelas 4 seluruhnya adalah 60, maka banyak siswa kelas 4 yang mempunyai tinggi badan 132 cm adalah titik A, B, C, dan D. Jadi dalam diagram batang ini terlihat bahwa data untuk anak yang siswa ya, yang tingginya 132 ini tidak ada. Ini lebih disembunyikan ya. Jadi di sini pertanyaannya ada di sini. Nah, caranya ini mudah, tinggal kita jumlahkan saja ini kakak. Jadi ini yang tingginya 130 ini ada di sekitar 7 ya. Yang tingginya 131 ini 12, selanjutnya ini 14, 10, dan 135. Jadi kita bisa menulis seperti ini. 7 ditambah 12 ditambah anggaplah 132 ini A ya. Ditambah 14 ditambah 10 ditambah 9. Jadi bisa seperti ini. Jadi ini adalah data yang ini, 7 tambah 12 tambah A. A ini tidak ada ya, ini yang akan kita cari. 14, 10, dan 9. Nah, jumlahnya seharusnya adalah 60 berdasarkan data yang ada di dalam soal. Nah, selanjutnya untuk mencari yang A yang ini, ya jumlah siswa yang tingginya 132 ini, tinggal kita jumlahkan yang sudah ada datanya. Jadi 7 tambah 12 ini 19, lanjut tambah 14 tambah 10 tambah 9. Nah, ini kita jumlahkan dan menghasilkan 52. Jadi 52 plus A. A ini tetap ya. Ini yang sama dengan 60. Jadi di sini kita bisa cari A berarti sama dengan 60. 52 ini pindah ke samping kanan karena ini penjumlahan, pindah jadi pengurangan ya. Min 52, jadi A sama dengan 8. Jadi banyak siswa kelas 4 yang tingginya 132 cm adalah 8. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 18, di bawah ini adalah diagram batang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 pekan. Ini dia datanya. Berapa banyak pengunjung selama 1 pekan? A, B, C, atau D. Jadi karena yang ditanyakan berapa banyak, jadi di sini kita harus jumlahkan ya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.
Yang pertama hari Senin ini 50 ya, Kakak. Selanjutnya ini pas ini harus jeli di sini ya. Ini 30. Selanjutnya yang Rabu ini turun 1. Kalau Kakak perhatikan setiap garis ini berarti 2 ya. Jadi ini 0, 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Lanjut 12, 14, 16, 18, 20. Selanjutnya hari Rabu ini di bawah 28. Di bawah satu garis dari 30. Selanjutnya ini 56 ya. Ini pas 10. Ini 24. Jadi tinggal kita jumlahkan ya, 50 ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini yang kita lihat berdasarkan data ini. Tapi sekali lagi ini harus jeli Kakak semua. Nah, ini tinggal kita jumlahkan 50 tambah 30 tambah 28 tambah 56 tambah 10 tambah 24, silahkan ya. Jadi untuk menjumlahkan ini ada banyak cara ya, silahkan Kakak gunakan cara yang Kakak bisa. Jadi ini jumlahnya setelah kita jumlahkan nanti menghasilkan 198 dan jawabannya ada di B. Selanjutnya untuk nomor 19. Data banyak penduduk usia 20-40 tahun di suatu daerah selama 5 tahun disajikan dalam diagram berikut. Berapa banyak kenaikan penduduk dari tahun 2016 sampai 2017? A, B, C, atau D. Jadi yang ditanyakan ini berapa banyak kenaikan ya. Fokus di tahun 2016 dan 2017. Jadi 2013 sama 2015 bisa kita abaikan. Ini pertama kita cek tahun 2016-nya. Ini kalau kita yang ini laki-laki ya berdasarkan keterangan yang ini, yang sebelahnya ini perempuan. Jadi di tahun 2016 laki-lakinya terdata 1000, sedangkan yang perempuan 1400. Jadi kita jumlahkan hasilnya 2400. Selanjutnya untuk tahun 2017, ini laki-lakinya jumlahnya 1200, sedangkan yang perempuan di antara berarti 1500 ini. Berarti 1200 tambah 1500 hasilnya 2700. Nah, kalau Kakak perhatikan kenaikan penduduknya dari sini dari 2400 ke 2700 ya. Cuma naik 300 saja. Jadi jawaban yang benar untuk nomor 19 adalah yang C. Selanjutnya untuk soal nomor 20. Dengan menggunakan busur, berapa besar sudut B pada gambar berikut? A, B, C, atau D? Nah, Kakak semua, khusus untuk nomor 20 ini karena kita butuh alat ya. Jadi akan lebih tepat jika kakak-kakak sendiri yang mengerjakan. Tentunya berdasarkan soal, kakak harus menggunakan busur derajat. Ya. Jadi nomor 20 ini kita serahkan pada kakak-kakak semua. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 21. Diketahui sebuah segitiga mempunyai sudut 50 derajat dan 100 derajat. Besar sudut yang ketiga adalah titik-titik-titik. A, B, C, atau D. Jadi seperti yang kita tahu, segitiga itu punya 3 sudut ya. 50 ini yang ada di dalam soal, 100 dan A. A ini adalah sudut ketiga yang akan kita cari. Ya, kita simbolkan dengan A. Ini sudut yang pertama tadi 50, 100 plus A. Jumlah ketiga sudut dalam segitiga, kakak harus tahu ya, jumlahnya adalah 180. Ini wajib. Nah, selanjutnya ini kita jumlahkan 50 tambah 100, ini 150 plus A, 180. Berarti A kita bisa cari dengan cara ini positif atau penjumlahan, pindah ke sini menjadi pengurangan. Hasilnya adalah 180 dikurangi 150, hasilnya 30 derajat. Jadi jawaban yang benar untuk 21 ini adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 22, jumlah sudut pada segi 5 adalah titik-titik-titik. A, B, C, atau D. Nah, karena segi 5 ini termasuk yang baru, kita note ini kakak semua.
Jadi tiap sudut pada segi 5 ini berukuran 108 derajat. Jadi ini besarnya ya, besar dari sudut per sudut ini, tiap sudutnya. Nah, karena segi 5 punya 5 sudut, maka tinggal kita kalikan 108 dikali 5. Ini menghasilkan 540. Jadi, jawaban yang benar untuk soal nomor 22 adalah D, 540 derajat. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 23. Perhatikan gambar jam berikut. Ini dia gambarnya. Besar sudut terkecil yang dibentuk dua jarum jam tersebut adalah titik, titik, titik A, B, C, atau D. Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kakak harus tahu bahwa satu lingkaran penuh ini ya, besarnya itu 360 derajat. Nah, sekarang yang 360 derajat ini kita akan bagi sesuai dengan angka pada jam ini. Di sini mulai dari 1 sampai 12, berarti kita bagi 12, 360 dibagi 12. Hasilnya 30 derajat. Apa makna 30 derajat? Maknanya adalah setiap, perhatikan, 12 ke 1, ini setiap melangkah ya, jadi 12 ke 1, ini 30. 1 ke 2, 30. Dan begitu juga dengan yang lain, 5 ke 6 ini 30, 6 ke 7 juga 30 derajat. Nah, berdasarkan soal ini, kalau kakak hitung, dari 8 ke 12 ya, ini jam 8 tepat ini. Tapi kita fokus ke 2 jarum jam ini, dari angka 8 ke 12. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Berarti dari angka 8 sampai 12 ada 4 kali melangkah. Jadi kita bisa pastikan dengan menghitung dengan cara 30 derajat dikali 4 ya. 30 derajat kali 4 ini hasilnya 120 derajat. Jadi, jawaban yang benar untuk nomor 23 adalah yang D, 120 derajat. Selanjutnya untuk soal nomor 24, besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 3.30 adalah titik, titik, titik. Pukul 3.30 ya, supaya lebih jelas berapa derajatnya kita tampilkan jamnya yang menunjukkan jam 3.30. Ini dia. Jam 3.30 atau setengah 4 ya. Ini jam 3.30. Sekarang kita hitung sudutnya. Kita balik ya. Tidak harus ke 4, 5 atau 5 ke 6. Kita balik dari 6 ke 5. 6 ke 5 ini tadi 30. 5 ke 4, 30. Jadi 1, 2. 2 kali melangkah 30 kali 2 sudah 60. Nah ini setengahnya. Setengah dari 30 adalah 15. Berarti 30, 60 tambah 15 itu jumlahnya 75. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 24 adalah B, 75 derajat. Selanjutnya soal nomor 25 sekaligus soal terakhir untuk pilihan ganda ya. Perhatikan gambar pengukuran salah satu sudut segitiga berikut. Hasil pengukuran sudut C pada segitiga tersebut adalah titik, titik, titik. Nah ini ada segitiga yang diukur dengan menggunakan busur derajat ya. Di sini jelas kakak, patokannya adalah garis yang ini. Ya. Jadi ini mulai dari 0, kalau kakak perhatikan garis ini ada di antara 70 dan 80. Jadi ini kita pastikan besarnya adalah 75 derajat. Jadi sekali lagi pastikan besar yang ini, garis yang ini patokannya. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 25 adalah yang A, 75 derajat. Baik, selanjutnya kita masuk ke jawaban uraian ya. Bagian B, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, tentukan keliling dan luas dari masing-masing gambar bangun datar berikut. Jadi yang pertama ini ada persegi panjang, dan ada segitiga. Kita langsung saja, jadi karena yang ditanyakan ada 2 ini, keliling dan luas. Baik, kita mencari keliling persegi dulu. Keliling persegi rumusnya 4 kali sisi. Keliling sama dengan sisinya kita tinggal ganti dengan nilai yang ada di dalam soal, yaitu 9. 4 kali 9. Jadi 4 kali 9 sama dengan 36 cm. Selanjutnya untuk luas, rumusnya sisi pangkat 2 atau S kuadrat. Selanjutnya untuk luas, rumusnya adalah S pangkat 2 atau sisi kuadrat ya. Di sini tinggal kita ganti S-nya dengan 9. Jadi 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 ini bukan artinya 9 kali 2 ya, tapi 9 kali 9.
9 kali 9 hasilnya 81 cm persegi. Jadi untuk bagian A ini kita sudah selesai ya, keliling sudah ketemu, luas sudah ketemu. Selanjutnya bagian B untuk persegi panjang. Kita mulai dari keliling. Keliling untuk persegi panjang rumusnya 2 kali panjang tambah lebar ya. Selanjutnya 2 kali ini tetap panjangnya sudah jelas, ini 14, lebarnya ini 9. Berarti 14 tambah 9. Selanjutnya keliling sama dengan 2 kali, ini kita jumlahkan dulu, 14 tambah 9 hasilnya 23. Selanjutnya tinggal kita kalikan 2 kali 23, keliling sama dengan 46 cm. Selanjutnya untuk luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar ya, panjang kali lebar. Jadi panjangnya 14 kali 9. 14 kali 9 hasilnya 126 cm persegi. Baik, yang B sudah selesai, selanjutnya yang C. Nah, untuk mengerjakan keliling, jadi keliling pada dasarnya tinggal kita menjumlahkan ya. Rumus keliling untuk segitiga itu tinggal menjumlahkan sisinya. Ini biasa kita sebut dengan A, ini B, miringnya ini C. A, B, C. Tapi karena sisi miring ini belum ketemu, maka kita harus cari dulu berapa sebenarnya panjangnya ini. Nah, ilmunya ada khusus ya untuk segitiga ini, namanya ilmu Pitagoras. Nah, ini kita perkenalkan ya. Jadi ini kita anggap C. Untuk mencari sisi miring ini, caranya seperti ini. Langsung ya, C sama dengan akar dari sisi yang ini. Ini nilainya 12 kuadrat, tambah yang ini kita kuadratkan, 9 kuadrat. Ini caranya ya. Jadi ini kita langsung saja untuk menghemat waktu. Kita tidak mulai dari awal teorinya ya. Jadi sekali lagi C sama dengan akar dari 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. C sama dengan ini kita kuadratkan dulu, 12 kuadrat ini 12 kali 12 hasilnya 144, 9 kuadrat ini 9 kali 9 hasilnya 81. C sama dengan akar ini kita jumlahkan 144 ditambah 81, ini penjumlahan biasa hasilnya 225. Nah, akar dari 225 adalah 15. Nah, jadi ini adalah panjang sisi miringnya. Jadi setelah kita ketemu kita tulis ya. Nah, karena sudah lengkap, sudah kita tahu semua panjang sisinya dari segitiga ini, baru kita bisa mencari kelilingnya. Jadi keliling segitiga rumusnya A tambah B tambah C. Ini kita namakan ya, ini nama sisi dari segitiga A. Yang bawah ini A alasnya, ini B, ini C. Selanjutnya kita jumlahkan, A-nya 12, B-nya 9, C-nya 15. C yang sudah kita temukan tadi ya, yang ini. Kita jumlahkan 12 tambah 9, hasilnya 21, tambah 15, hasilnya 36 cm. Ini adalah keliling dari segitiga. Selanjutnya untuk luas, rumusnya alas kali tinggi per 2 ya. Nah, di sini karena yang ditanyakan luas, yang kita butuhkan adalah alas sama tingginya saja. Tingginya ini 9, alasnya 12. 15 kita tidak masukkan ke rumus ya. Jadi ini sama dengan A-nya 12, T-nya 9 per 2. Nah, selanjutnya ini kita kerjakan 12 bagi 2 bisa seperti itu ya. 12 bagi 2 ini kita kerjakan karena 9 ini ganjil ya. Kita kerjakan 12 bagi 2 dulu. Ini hasilnya 6. 9-nya tetap 6 kali 9. Jadi, jawaban untuk luas dari segitiga ini 6 kali 9, 54 cm persegi. Jadi ini adalah jawaban dari ketiga bangun ini, bangun persegi panjang, ataupun segitiga. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah titik. Jadi yang diarsir itu yang ini ya, kakak semua. Jadi ini ada persegi. Ini garis ini panjangnya 24. Arti garis yang satu ini berarti yang panjang ini juga 24. Nah, ini juga 24, yang ini juga 24. Nah, kalau kakak perhatikan, karena yang di bawah ini 24, pastinya di atas juga 24. Tapi karena dia berpotongan, jadi kita pastikan ini dipotong jadi 2 ya, sisi yang ini. Nah, berarti ini 12. Ini juga 12. Ya. Sekali lagi ini 12, ini 12. Begitu juga dengan sisi yang ini. Ini 12, ini 12. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung soal seperti ini ya. Jadi ini soal yang levelnya mungkin lebih tinggi dari soal-soal sebelumnya. Ini ada banyak cara kakak, termasuk yang akan kita jelaskan. Jadi kalau kakak perhatikan ini adalah mirip seperti layang-layang.
Tapi kita tidak menggunakan layang-layang juga ya, karena diagonalnya kita tidak tahu, yang kita tahu hanya sisinya saja. Jadi kita anggap kita potong ini jadi 2, jadi terlihat seperti segitiga siku-siku tapi terbalik. Jadi kita bantu dengan gambar yang ini. Jadi ini adalah segitiga siku-siku, jadi kita hitung satu-satu dulu ya. Walaupun kita tahu ini besarnya sama, tapi tidak apa-apa kita hitung satu-satu. Jadi dari sini ini kita anggap yang ini, yang atas ini alasnya, yang ini adalah tingginya. Yang ini adalah miringnya. Luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Ingat, dalam mencari luas segitiga kita tidak butuh nilai sisi miringnya, yang kita butuh hanya alas sama tingginya. Alasnya ini berdasarkan yang ini tadi 12, tingginya ini sesuai dengan yang ini. Ya, pasti sama dengan yang ini 24, berarti yang ini itu 24. Jadi di sini luas sama dengan alasnya 12, tingginya 24 per 2. Selanjutnya ini 12 kita biarkan ya, kita ini 24 bagi 2 ini kita kerjakan, 24 bagi 2 ini juga hasilnya 12. Nah, selanjutnya luas sama dengan 12 kali 12 hasilnya 144. Nah, karena kalau kita perhatikan sisi yang ini 12, ini sama dengan ini yang panjangnya 24 juga pasti sama dengan yang ini. Jadi ini kalau kita lihat ada 2 segitiga siku-siku. Nah, pastinya terkait luas juga hasilnya harus sama ya kakak. Karena ini sudah kita hitung hasilnya 144, berarti yang di samping juga yang ini juga harusnya 144. Jadi ini kita bisa anggap luas gabungan sama dengan 144 tambah 144 atau 144 kali 2. Bisa seperti itu. Ini menghasilkan 288 cm persegi. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini kakak semua, luas dari area yang diarsir ini adalah 288 cm persegi. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Halaman belakang sebuah gedung berbentuk persegi panjang berukuran 55 meter dikali 35 meter. Di sekeliling halaman tersebut akan dibuat pagar dengan perkiraan biaya pembuatan 300.000 per meter. Berapa biaya pembuatan pagar di sekeliling halaman tersebut? Nah, jadi ini bentuk persegi panjang ya. Ini panjangnya, ini lebarnya. Kita langsung menggunakan rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang tambah lebar ya. Selanjutnya keliling sama dengan 2 kali panjangnya, berdasarkan soal ini 55 meter, lebarnya 35. Jadi 55 tambah 35. Selanjutnya keliling sama dengan 2 kali, kita kerjakan dalam kurung dulu. 55 ditambah 35 hasilnya 90. Nah, 2 kali 90 hasilnya 180 meter. Jadi ini adalah kelilingnya. Nah, sedangkan dalam soal biaya per meternya ini 300.000, berarti tinggal kita kalikan 180 dikali 300.000. Ini menghasilkan 54 juta rupiah. Ya. Jadi biaya pembuatan pagar di sekeliling halaman tersebut adalah 54 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Diagram berikut ini memperlihatkan data tentang banyak karyawan PT Makmur Jaya di berbagai bagian. Ini dia datanya ya. Pertanyaannya, selisih antara banyak karyawan bagian perpajakan dan produksi adalah titik-titik. Selisih ya yang ditanyakan, bagian perpajakan dan produksi. Jadi keuangan dan pemasaran ini kita bisa abaikan. Perpajakan dan produksi. Nah, kita cek dulu yang perpajakan ya. Jadi perpajakan ini laki-laki, yang ini sampingnya ini perempuan. Nah, ini 20. Nah, sekarang ini harus lebih teliti kakak ya. 20 ini di atas 20 tapi di bawah 30. Tapi kalau di tengah-tengah ini sekitar 25, ini di bawah lagi ini sekitar 23. Sedangkan yang perempuan ini sekitar 38. Jadi 23 tambah 38 hasilnya 61. Ini jumlah yang perpajakan. Selanjutnya untuk produksi yang ini perempuannya sekitar 50, ini naik sekitar 52. Kalau ini 45 ya. Jadi 52 tambah 45 ini 97. Nah, selisih setelah kita tahu jumlah karyawannya, baik laki-laki atau perempuan, kita tinggal kurangi kakak. Jadi selisih sama dengan 97 dikurangi 61. Jadi 97 dikurangi 61 hasilnya adalah 36. Jadi selisih
Antara banyak karyawan bagian perpajakan dan produksi adalah 36 orang. Jadi ini jawaban untuk nomor 4. Selanjutnya kita ke soal terakhir ya. Soal nomor 5 uraian. Tentukan besar sudut yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul berikut. A 2, B 6.30, C 10.20. Jadi kakak-kakak semua, untuk mempermudah kita mengerjakan soal nomor 5 ini, kita butuh gambar jamnya ya. Jadi yang A ini jam 2 pas ya, jam 2 tepat ini. Untuk mencari besar derajatnya, besar sudutnya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa setiap 1 jam dari 12 ke 1 itu besarnya 30 derajat. Nah, di sini sekarang pas di 2. Jadi 12 ke 1 30, 1 ke 2 30, 30 tambah 30 atau 30 kali 2 hasilnya 60 derajat. Selanjutnya yang bagian B, jam 6.30. Ini dia. Nah, kalau kakak perhatikan, jarum pendeknya ini ada di antara 6 dan 7, jadi di tengah-tengah. Nah, seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa setiap 1 jam itu 30 derajat. Nah, ini setengahnya ya. Jadi kakak perhatikan ya sudut yang ini. Setengahnya saja ini, setengah dari 30. Jadinya 15 derajat. Nah, tentunya ada cara lain mengerjakan ini kakak. Ada cara lain ya, baik yang A atau B. Tapi ini kita percepat saja karena memang bisa kita menjawab seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang bagian C, ini jam 10.20. Nah, khusus yang bagian C ini agak berbeda kita cara mengerjakan, tidak seperti yang A sama B yang langsung saja. Alasannya karena sekarang jamnya ini 10.20 ini agak kurang pas ya. Kalau yang yang mudah seperti yang pas jam 2 terus atau 6.30 setengah jam ini mudah. Tapi kalau sudah 10.20, 10.15 itu kita kerjakan dengan cara yang berbeda. Jadi perhatikan. Jadi kita perhatikan pertama jarum pendeknya ya atau jarum jamnya yang ini. Untuk jarum jamnya ini menunjukkan jam 10.20. Nah, kakak perhatikan. Sekarang kita mengerjakan secara teori ya. Kalau ini A sama B tadi pakai trik lah kita bisa sebut seperti itu. Patokannya itu dari jam 12. Jadi dari 12 ke 1 ini 30 kita hitung ya 12 ke 1 1, 1 ke 2 ini 2. Kita ulang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi 30 derajat setiap 1 jam ini dikali 10 atau 10 kali 30 derajat. Nah, ditambahnya lebihnya ini adalah 20 menitnya tadi. Jadi kita bisa cari dengan cara 20 per 60 karena 1 jam itu kan 60 menit ya. Ini menitnya sekarang, lebihnya ini 20 menit. 20 per 60 dikali 30 derajat. Jadi ini lebih 20 menitnya, ini 1 jam itu 60 menit. Seperti itu kakak semua. Nah, selanjutnya 10 kali 30 ini 300 derajat ditambah ini kita bisa kalikan langsung 20 kali 30 atau juga dengan cara yang lain ya. Bisa kakak coret nolnya ini coret. Berarti 2 kali 30 60 per 6 itu 10 derajat. Ya, selanjutnya 300 tambah 10 ini 310 derajat. Ini untuk jarum jamnya ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang jarum untuk menitnya. Jadi jarum untuk menitnya ini pas di sini ya. Dan ingat patokannya itu mulai dari 12 kakak. Ini kita hitung 1 2 3 4. Berarti 30 kali 4 ini 120 derajat. Nah, selanjutnya langkah terakhir tinggal kita kurangi ya. Jadi aturan pengurangan ini yang besar dikurangi yang kecil. Sederhananya begitu. Kalau seandainya jarum menitnya lebih besar, ya jarum menitnya yang mengurangi jarum jamnya. Tapi kebetulan sekarang jarum jamnya yang lebih besar. 310 dikurangi 120. Ini hasilnya 190 derajat. Jadi kakak semua, besar sudut yang C ini adalah 190 derajat.
Jadi itu saja kakak semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.